Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Gunung Kemukus adalah kuil Jawa di puncak bukit di Kabupaten Sragen, 28 km timur laut Solo, tempat orang-orang dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menghormati seorang wali setempat. Setiap 35 hari, ritual dilakukan yang melibatkan seks suci persinahan. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu ya, agar selalu dilindungi dari perbuatan maksiat dan perbuatan jahat dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala. Ini dia selengkapnya pesugihan Gunung Kemukus. Gunung Kemukus salah satu tempat yang banyak dituju oleh berbagai kalangan orang dari berbagai kota untuk berziarah ke makam, dan sekarang Gunung Kemukus tersebut menjadi tempat pesugihan oleh banyak orang. Dari sini sejarah dan asal-usul Gunung Kemukus bermula. Selama di Demak, Pangeran Samudro dibimbing tentang ilmu Islam oleh Sunan Kalijogo. Setelah dirasa cukup, Pangeran Samudro diminta untuk berguru lagi kepada Kyai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur, lereng Gunung Lawu. Pangeran Samudro pun menuruti permintaan gurunya tersebut. Selama di lereng Gunung Lawu, dia belajar Islam lebih mendalam. Ketika Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Kyai Ageng Gugur menceritakan bahwa dirinya adalah kakak dari Pangeran Samudro. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut. Hal ini dikarenakan dia teringat amanah Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Dia pun menceritakan tentang amanah tersebut. Ternyata Kyai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dibersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Mari kita masuk ke sejarah dan asal-usul Gunung Kemukusnya. Tiba-tiba Pangeran Samudro sakit setelah berguru kepada kakaknya. Pangeran Samudro bersama dua abdinya kembali ke Demak. Namun, ketika sampai di Oro-Oro yang sekarang dikenal Dusun Kabar, Desa Bogorame, dia tiba-tiba jatuh sakit panas atau demam. Beliau tetap nekat melanjutkan perjalanannya, tapi ketika tiba di Dukuh Doyong, sekarang wilayah Kecamatan Miri, sakitnya semakin parah dan memutuskan untuk beristirahat di daerah tersebut. Karena merasa sakitnya semakin parah, Pangeran Samudro mengutus abdinya untuk pulang ke Demak untuk memberitahukan kondisinya kepada Sultan di Demak. Namun, saat para abdinya pulang ke Demak, dia telah meninggal dunia. Sementara itu, selambu yang menutupi makam Pangeran Samudro yang terletak di Kompleks Gunung Kemukus, Sumberlawang, Sragen, sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Lokasi pemakaman Pangeran Samudro itu didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Awalnya lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah orang karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun, sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Kemudian, di atas bukit tempat makam Pangeran Samudro, ketika menjelang musim hujan ataupun kemarau, akan muncul kabut hitam seperti asap atau kukus bahasanya. Oleh karena itu, masyarakat setempat menyebut bukit tempat makam Pangeran Samudro dinamai Gunung Kemukus hingga sekarang. Dan itulah sedikit sejarah dari Gunung Kemukus. Di cerita kali ini akan menceritakan seorang keluarga yang bernama Pak Wanto dan istrinya yang bernama Butina. Mereka berdua sudah menikah beberapa tahun yang lalu. Dan pernikahannya Pak Wanto dengan Butina ini sudah dikaruniai dua orang anak. Anak yang pertama sudah menginjak umur 17 tahun dan sudah duduk di kelas 2 SMA. Anak pertamanya tersebut laki-laki dan sebentar lagi dia akan lulus dari sekolah SMA-nya. Sedangkan anak keduanya berusia sekitar 12 tahun, masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar. Anak kedua dari Pak Wanto dan Butina ini juga berjenis kelamin laki-laki. Pak Wanto dan Butina ini hidupnya sangat pas-pasan. Apalagi Pak Wanto bekerjanya sebagai tukang cuci motor di tempat orang tetangganya.
Sedangkan Butina ini adalah buruh cuci untuk mencucikan pakaian milik tetangganya. Itu pun kalau ada tetangganya yang memanggil Butina untuk menyewa jasa cucinya Butina. Keluarganya Pak Wanto ini tinggal di sebuah kontrakan yang ukurannya kecil, tidak luas. Cukuplah untuk tempat tinggal keluarganya agar tidak kepanasan dan kehujanan. Karena Pak Wanto dan Butina semenjak setelah menikah tidak mau ikut dengan kedua orang tuanya atau mertuanya. Mereka ingin hidup mandiri dan mereka juga merantau di kota. Berharap perekonomiannya di kota itu semakin membaik dan bekerja di kota. Akan tetapi malah Pak Wanto bekerja sebagai tukang cuci motor dan Butina sebagai tukang buruh cuci. Namun malah serba kekurangan, bahkan mereka juga kadang harus mencari hutang ke sana kemari karena uang yang didapatnya itu masih kurang untuk kebutuhan sehari-hari. Apalagi untuk bayar biaya kontrakan serta untuk bayar biaya sekolah kedua anaknya yang setiap bulannya sudah menunggak. Pada suatu ketika, Butina mencuci di rumah tetangganya. Setelah selesai mencuci pakaiannya, tetangganya tersebut hari itu juga Butina pasti langsung dibayar. Namun saat Butina menerima bayaran dari tetangganya tersebut, Butina berniat untuk meminjam uang dan Butina berharap dipinjami uang oleh tetangganya tersebut. Maaf Bu, sebelumnya saya boleh pinjam uangnya tidak? Saya butuh sekali Bu untuk biaya sekolah anak saya, ucap Butina. Itu kan sudah saya bayar Butina. Lah kok masih mau pinjam uang sama saya? Jawab tetangganya. Iya Bu, tapi masih kurang. Jadi saya mau pinjam uang sama ibu. Boleh nggak Bu? Nanti gaji saya selanjutnya dipotong Bu untuk bayar hutang, ucap Butina. Nggak bisa Butina, lagian ibu kalau nyuci nggak bersih. Saya mau pakai jasa yang lain saja, ucapnya. Iya sudah kalau begitu saya permisi dulu Bu, jawab Butina kecewa. Lalu Butina melangkahkan kakinya pergi dari rumah tetangganya tersebut dengan tubuhnya yang terasa lemas. Dan sebelum pulang ke rumah Ibu Tina, mampir terlebih dahulu ke warung tetangganya untuk berhutang. Berhutang kebutuhan seperti beras, minyak, mie instan, dan telur. Sesampainya di warung ternyata ada banyak ibu-ibu yang sudah ada di warung. Dengan langkah yang tertati-tati, Butina berjalan menuju ke dalam warung. Ada Butina, mau beli apa Bu? Tanya salah satu tetangganya. Kalau kesini mau berhutang, saya tidak akan kasih. Utang yang kemarin-kemarin saja belum bayar kok, timbal penjual warung. Sontak karena telah terlanjur malu, Butina pun pergi dari warung tersebut dan pulang ke rumah. Terlihat kedua anaknya duduk di depan teras kontrakan dengan memegangi perutnya masing-masing. Terasa sakit hatinya Butina melihat anaknya kelaparan karena sedari siang anak-anaknya belum makan. Lalu Butina pun mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumahnya. Namun anak pertamanya Butina ini sudah sedikit mengerti karena dia sudah besar. Sedangkan anak yang keduanya selalu merengek. Bu, lapar Bu. Perutku sakit Bu, lapar, ucapnya. Iya, sabar ya nak. Nanti nunggu bapakmu pulang. Dan beberapa saat kemudian terdengar suara motornya Pak Wanto. Pak Wanto pulang dari cuci motornya. Dan betapa senangnya anak-anaknya melihat Pak Wanto membawa bingkisan di dalam plastik kresek yang berwarna hitam. Asik bapak bawa makanan, ucap anak kedua. Ternyata Pak Wanto membawakan 2 bungkus nasi dan 1 bungkusnya itu untuk 2 orang. Anak-anaknya makan sebungkus nasi dan Pak Wanto dengan Butina. Karena memang Pak Wanto hari itu mendapatkan bayaran sedikit, jadi untuk menghemat uangnya, Pak Wanto membeli nasi bungkus dengan jumlah 2 bungkus saja. Karena sebagian uangnya itu akan disimpan untuk nantinya bayar biaya kontrakan bulan ini. Malam harinya, saat Butina, Pak Wanto, dan kedua anaknya sedang berkumpul menonton televisi, tiba-tiba saja anak pertamanya itu mengatakan sesuatu kepada Pak Wanto dan Butina. Pak, Bu, tadi siang aku ditagih sama guru untuk bayar SPP lagi. Soalnya SPP-nya sudah menunggak, ucap Benny. Sabar ya Ben, nanti Bapak akan coba pinjamkan uang kalau dapat, jawab Pak Wanto. Bener ya Pak, tapi cepatnya ya Pak, ucap Benny. Iya Ben, kamu tenang saja, sabar ya nak,
Sudah, kamu belajar saja sana untuk besok, timpal Butina. Sedangkan anaknya yang kedua, Ardi, sudah tertidur pulas di depan televisi. Malam itu juga, Butina menceritakan kepada suaminya tentang kejadian tadi sore yang dialami oleh Butina. "Pak, ibu mau cerita," ucap Butina. "Iya bu, cerita apa?" "Cerita saja bu," jawab Pak Wanto. "Tadi sore kan ibu ke warung tetangga pak, tapi penjual warung itu memalukan ibu dan tidak memberikan ibu utangan lagi. Terus kita harus cari utang kemana lagi pak?" "Yang sabar ya bu, ibu jangan diambil hati." "Tapi kan ibu malu pak." "Sudah, nanti ibu pergi ke tempat warung lain saja. Siapa tahu di sana bisa untuk berhutang." "Iya pak," jawab Butina singkat. Malam mulai larut dan hawa dingin mulai merasuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya Pak Wanto menggendong Ardi untuk dipindahkan masuk ke dalam kamar. Butina dan Pak Wanto pun masuk ke dalam kamarnya untuk tidur. Singkat cerita, keesokan harinya seperti biasanya, Pak Wanto dan Butina berangkat bekerja ke tempat kerjanya masing-masing. Kali ini, Butina bekerja cuci baju di tempatnya tetangga yang lain, bukan yang sebelumnya. Sedangkan Pak Wanto pergi ke tempat cucian motor. Hari ini tempat cuci motornya tempat Pak Wanto bekerja cukup ramai orang yang datang. Dan dari salah satunya Pak Wanto seperti mengenali orang yang datang ke tempat cuci motornya itu. Benar, ternyata orang tersebut adalah temannya Pak Wanto dulu waktu SMA. Akhirnya mereka pun saling bercengkrama satu sama lain. "Wan, kamu sejak kapan jadi tukang cuci? Tukang cuci motor seperti ini?" tanya Pak Junet temannya itu. "Wah, sudah lama Net. Semenjak aku menikah, aku merantau ke sini dan bekerja di tempat ini," jawab Pak Wanto. "Kamu sekarang tinggal di kota ini, Net. Merantau sejak kapan, Net? Aku kok baru lihat kamu," ucap Pak Wanto. "Iya nih Wan, aku baru seminggu di sini. Soalnya ada kerjaan yang harus diurus." "Kerjaan apa, Net? Sudah sukses kamu sekarang ya?" "Iya, ada meeting dengan klien. Aku sekarang udah memiliki perusahaan sendiri, alhamdulillah," jawab Pak Junet. "Wah, alhamdulillah sekali ya, Net. Kalau boleh ada kerjaan nggak buat aku? Soalnya kerjaanku yang sekarang ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apalagi untuk bayar kontrakan," jelas Pak Wanto. "Gini saja, kalau kamu mau nanti besok kamu ikut aku ke kampung, nanti kamu bisa kaya raya mendadak loh," iming-iming Pak Junet. Seperti biasa ya teman-teman ya, lagi-lagi temen yang mengajak seperti itu. Makanya kita harus di dalam circle atau lingkungan yang benar-benar ya tahu sendirilah ya, positif dan negatifnya. Kita lanjut. "Gimana caranya?" tanya Pak Wanto. "Udah, kamu ikut saja dengan aku. Nanti kamu tinggal di rumah aku sementara," ucap Pak Junet. "Iya deh, boleh besok kamu jemput aku di sini saja ya," ucap Pak Wanto. Akhirnya Pak Wanto pun menerima tawaran dari teman lamanya tersebut untuk besok pergi ke kampung bersama dengan Pak Junet. Namun Pak Wanto tidak mau untuk menceritakan itu semua kepada istrinya. Singkat cerita, keesokan paginya, Pak Wanto berpamitan untuk berangkat bekerja kepada Butina. Dan sesampainya di tempat cuci motor masih tertutup, karena Pak Wanto datangnya sangat pagi sekali. Dan beberapa saat Pak Wanto menunggu di tempat cucian mobil tersebut, Pak Junet pun datang dengan menggunakan mobilnya. "Ayo masuk Wan, kita berangkat sekarang." Pak Wanto pun masuk ke dalam mobilnya Pak Junet dan duduk di depan samping Pak Junet. Perjalanan yang ditempuh menuju ke kampungnya itu bisa kurang lebih 6 jam perjalanan. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak Wanto dan Bu Junet pun sampai juga di rumahnya Pak Junet. Sesampainya di rumahnya Pak Junet, Pak Wanto sangat tercengang melihat bangunan rumahnya milik Pak Junet yang sangat mewah dan menjulang tinggi berlantai 2. Dan di garasi rumahnya terdapat mobil-mobil mewah serta kendaraan sepeda motor lainnya. Saat Pak Wanto masuk ke dalam rumahnya, Pak Wanto sangat tercengang. Keadaan di dalam rumahnya semuanya itu terlihat mewah dan pasti harga perabotannya sangat mahal sekali. Sofa yang diduduki oleh Pak Wanto pun sangat halus dan empuk, seperti sofa-sofa kerajaan bentuknya yang berlapis dengan warna-warna emas.
membuat sofa tersebut terlihat sangat elegan dan mewah. Seluruh interior rumahnya Pak Junet tersebut bernuansa keemasan dengan cat berwarna emas dan putih. Pak Wanto langsung beristirahat sejenak karena telah lelah menempuh perjalanan tadi. Singkat cerita, malam harinya Pak Wanto terbangun dan menanyakan kepada Pak Junet, "Net, sebenarnya aku itu nanti mau ngapain sih, Net?" "Sudah, kamu tenang saja toh, kamu istirahat saja dulu." Lalu Pak Wanto pun bergegas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya karena sudah sangat lengket oleh keringat perjalanannya tadi pagi dari kota. Setelah selesai mandi, Pak Wanto pun diajak untuk makan malam bersama dengan Pak Junet dan istrinya. "Wan, ayo makan malam dulu. Tadi pagi kan kita belum sempat makan, hanya makan cemilan ringan saja," ucap Pak Junet. "Iya, Net," jawab Pak Wanto singkat. Saat malam mulai larut, Pak Wanto dan Pak Junet saling bercengkrama di belakang rumahnya, tepatnya di kolam renang. Mereka bercengkrama saat istri dan anaknya Pak Junet sudah tertidur pulas. "Jadi gini, Wan, nanti kita akan pergi ke Gunung Kemukus dan nantinya kamu akan melakukan ritual pesugihan di sana," ucap Pak Junet. Pak Wanto pun terkejut saat mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Junet. "Pesugihan, Net?" tanya Pak Wanto tercengang. "Ya, pesugihan. Nanti kamu pasti langsung kaya raya seperti aku," jawab Pak Junet. "Jadi selama ini kamu melakukan pesugihan, Net? Makanya kamu bisa kaya raya seperti ini?" tanya Pak Wanto. "Iya, Wan. Habis mau gimana lagi, aku juga dulu sama seperti kamu, serba kekurangan," jawab Pak Junet. "Terus bagaimana caranya, Net?" "Untuk melakukan ritual pesugihan ini, kamu harus melakukan hubungan seks dengan wanita lain yang bukan istrimu," jelas Pak Junet. "Terus aku harus berkhianat gitu maksudmu, Net?" tanyanya. "Iya, memang seperti itu, Wan, caranya. Kamu harus mencari wanita untuk kamu bawa ke Gunung Kemukus," ucap Pak Junet. "Tapi mau cari di mana, Net? Sedangkan aku ini udah tua dan tidak memiliki modal sama sekali untuk mengajak wanita berkencan," ucap Pak Wanto. "Kamu tenang saja. Nanti kamu bisa pakai uang aku dulu. Terus kamu juga pakai baju-baju aku sebagai penyamaran agar wanita itu tertarik denganmu," jawab Pak Junet meyakinkan. Akhirnya Pak Wanto pun mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Pak Junet. Dan Pak Wanto juga bersedia untuk melakukan pesugihan tersebut. Singkat cerita, Pak Wanto dipinjami uang dan baju milik Pak Junet serta mobil miliknya. Lalu Pak Wanto pergi ke suatu tempat. Di desa tersebut ada sanggar tari untuk pelatihan tari, dan Pak Wanto mendatangi sanggar tari tersebut. Pak Wanto berpura-pura menjadi orang kaya supaya wanita yang ditarget Pak Wanto tersebut bisa tertarik kepada Pak Wanto. Di sanggar tari tersebut terdapat wanita yang sangat cantik dan tubuhnya tinggi, putih mulus. Katanya si wanita tersebut kembang desa yang ada di desa tersebut. Karena memang kecantikannya yang sangat mempesona, membuat para lelaki siapapun yang melihatnya akan langsung jatuh cinta dengannya. Wanita tersebut bernama Sekar. Usianya terlihat masih sekitar 23 tahun. Sekar bekerja sebagai pelatih penari di desanya. Saat melihat Sekar, Pak Wanto juga suka karena dengan parasnya yang cantik dan tubuhnya yang sintal, membuat Pak Wanto ingin segera mendekati Sekar. Sedangkan istrinya Pak Wanto yaitu Butina yang ada di kota cemas dan sibuk mencari keberadaannya Pak Wanto yang tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Bos pemilik cuci motor dan mobilnya tempat Pak Wanto bekerja juga ikut mencari, karena sudah beberapa hari ini Pak Wanto tidak terlihat batang hidungnya dan entah kemana perginya karena tidak datang ke tempat kerja. Sedangkan Butina sudah mencari ke sana kemari dan juga sudah menelpon para saudaranya yang ada di kampung, karena siapa tahu Pak Wanto pulang ke kampung. Namun semua saudaranya tidak ada yang tahu di mana keberadaannya Pak Wanto. Singkat cerita, Pak Wanto pun mendekati Sekar dengan perlahan-lahan, dan Sekar pun mau diajak bicara dengan Pak Wanto saat di belakang sanggar rumahnya. "Sekar, sini, saya mau bicara sama kamu," ucap Pak Wanto. "Iya, Pak," jawab Sekar. Lalu Sekar dan Pak Wanto pun langsung pergi ke belakang sanggar tarinya. "Ada apa, Pak?" tanya Sekar. "Kamu besok ada acara tidak?"
Kalau tidak ada nanti saya mau ajak kamu jalan, ucap Pak Wanto. Sepertinya tidak ada Pak, jawab Sekar. Kalau begitu bisa ya besok jalan, ucap Pak Wanto. Iya Pak. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Wanto pun menjemput Sekar ke tempat sanggar tarinya untuk jalan bersama. Karena Sekar janjiannya di tempat sanggar tarinya. Dan akhirnya Pak Wanto dan Sekar pun langsung naik masuk mobilnya Pak Wanto, punya Pak Junet. Sekar dan Pak Wanto pergi ke sebuah taman kota. Sesampainya di taman kota, Pak Wanto memesan makanan terlebih dahulu untuk camilan. Lalu Pak Wanto tanpa basa-basi pun mengatakan kepada Sekar tentang niatnya. Sekar, kamu mau ndak jadi istri bapak? Ucap Pak Wanto. Tetapi Pak, saya ini miskin, ndak memiliki apa-apa, jawab Sekar. Ndak masalah Sekar, kamu itu cantik dan pintar kok. Memang Sekar ini merupakan anaknya orang yang kurang mampu. Namun karena kecantikan Sekar inilah, Pak Wanto pun tertarik dengan Sekar. Padahal ada udang di balik batu. Apalagi di balik semua ini ada maksud tertentu. Tapi kan bapak pasti udah memiliki istri dan anak Pak, ucap Sekar. Kamu kan bisa jadi istri kedua saya. Ya sudahlah Pak, kalau begitu saya mau. Polos banget nih Sekar. Akhirnya Pak Wanto pun senang. Akhirnya targetnya mau dikibulin. Singkat cerita, hari berikutnya Pak Wanto mendatangi rumahnya Sekar. Pak Wanto meminta izin kepada kedua orang tuanya Sekar untuk melamar Sekar nantinya. Dan Pak Wanto pun meminta izin kepada kedua orang tuanya Sekar. Jadi gini Pak, Bu, saya mau meminta izin kepada Bapak Ibu. Kalau saya berencana ingin melamar Sekar, apakah boleh? Tanya Pak Wanto kepada kedua orang tuanya Sekar. Kedua orang tuanya Sekar yang mengetahui kalau Pak Wanto ini kaya raya akhirnya. Kedua orang tuanya tersebut pun memberi restu kepada Sekar dengan Pak Wanto. Dan keluarganya Sekar berharap perekonomian mereka tersebut bisa berubah dan bisa mengangkat derajat keluarganya. Setelah mendapat restu oleh kedua orang tuanya Sekar, Pak Wanto pun meminta izin untuk mengajak Sekar pergi. Kalau gitu, apakah saya boleh? Saya mau izin untuk mengajak Sekar pergi Pak, tanya Pak Wanto. Iya silahkan, yang penting jaga Sekar, ucap bapaknya. Akhirnya hari berikutnya Pak Wanto pun mengajak Sekar pergi. Sebelumnya Pak Wanto sudah diberikan alamat oleh Pak Junet untuk pergi ke tempat Gunung Kemukus. Pak Wanto pun mengajak Sekar untuk pergi ke Gunung Kemukus dengan menggunakan mobil milik Pak Junet. Perjalanan yang ditempuh menuju ke Gunung Kemukus tersebut katanya sekitar 3 jam. Pak Wanto dan Sekar pun berangkat pagi. Di perjalanan tiba-tiba saja ban mobilnya itu bocor. Akhirnya Pak Wanto pun harus menepi terlebih dahulu di pinggir jalan. Untungnya di dalam mobilnya tersebut sudah ada ban serepnya. Jadi Pak Wanto tidak harus mencari bengkel terlebih dahulu. Dan Pak Wanto juga bisa memasang ban mobilnya itu sendiri. Setelah ban mobilnya selesai diganti dan dipasang, Pak Wanto dan Sekar pun langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat Gunung Kemukus. Jalanan yang dilaluinya itu sangat berliku dan sangat curam sekali. Kalau saja Pak Wanto mengemudi mobilnya tidak fokus, bisa saja terjatuh ke bawah jurang. Beberapa jam kemudian akhirnya Pak Wanto dan Sekar sampai juga di tempatnya. Akan tetapi, untuk menuju ke tempat ritualnya Pak Wanto dan Sekar harus berjalan kaki terlebih dahulu. Akhirnya, Pak Wanto dan Sekar berjalan kaki menuju ke tempat makam untuk ritual tersebut. Di tengah langkah perjalanannya, Sekar menanyakan kepada Pak Wanto, "Kita sebenarnya itu mau kemana? Kok lewat jalan seperti ini hutan semua?" tanya Sekar. "Sudah, kamu ikut saja," pucuk Pak Wanto. "Tapi kan saya juga harus tahu. Kita mau ke tempat pesugihan Sekar. Kamu nanti juga akan ikut kaya raya kok," ucap Pak Wanto. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wanto, Sekar pun akhirnya mengikuti saja. Di dalam hutan tersebut, terdengar suara binatang buas seperti harimau yang mengaum, dan juga ada suara jangkrik yang saling bersahutan, serta suara katak dan disertai dengan suara burung yang berkicau. 1 jam kemudian Pak Wanto dan Sekar akhirnya sampai juga di makam yang untuk tempat pesugihannya. Lalu Pak Wanto menemui juru kunci yang ada di makam tersebut. Pak Wanto dan Sekar pun masuk ke dalam padepokan juru kunci tersebut. "Assalamualaikum Mbah," ucap Pak Wanto.
Waalaikumsalam. Silakan masuk, jawab Mbah Kerno. Kemudian Pak Wanto dan Sekar pun masuk ke dalam padepokan tersebut. Kalian mau mencari pesugihan kan? Tanya Mbah Kerno. Lah kok Mbah bisa tahu? Tanya Pak Wanto. Lah ya biasa, ya tahulah. Kan ada yang ngasih tahu sama saya, ucap Mbah Kerno. Mbah tahu dari siapa Mbah? Tanya Pak Kerno penasaran. Ya sosok makhluk yang membisiki saya. Dia tahu kalau ada orang yang akan melakukan pesugihan, jawab Mbah Kerno. Sontak Pak Wanto dan Sekar pun saling bertatap-tatapan. Iya Mbah, saya mau melakukan pesugihan, ucap Pak Wanto. Kamu sudah tahu ritualnya bagaimana? Iya Mbah, berhubungan seks kan Mbah? Kalau begitu nanti malam kita akan melakukan ritual tersebut, kalau kamu sudah siap, ucap Mbah Kerno. Baik Mbah, saya siap, jawab Pak Wanto. Akhirnya siang itu Pak Wanto dan Sekar istirahat terlebih dahulu sebelum melakukan ritual nanti malam. Singkat cerita, sehabis maghrib Pak Wanto dan Sekar langsung ke tempat sumber air terjun yang ada di dekat makam tersebut. Namun, bentuk air terjunnya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu deras. Di bawahnya air terjun tersebut ada sungai yang sangat jernih airnya. Lalu Pak Wanto dan Sekar diperintahkan Mbah Kerno untuk mandi di sana dengan air terjun tersebut, dan Mbah Kerno memberikan kembang 7 rupa untuk mereka berdua mandi. Pak Wanto dan Sekar pun dibacakan mantra oleh Mbah Kerno saat mandi. Setelah selesai mandi sehabis Isya, Pak Wanto dan Sekar diantarkan Mbah Kerno menuju ke tempat ritual kedua. Letaknya tidak terlalu jauh dari makamnya yang ada di sana. Beberapa saat kemudian akhirnya Pak Wanto dan Sekar pun sampai ke tempat ritual keduanya. Sontak Sekar terkejut saat melihat banyak orang yang sedang melakukan hubungan seks atau hubungan badan di atas tanah yang hanya beralaskan daun pisang. Sungguh sangat menjijikkan semuanya melakukan hubungan tersebut, sama seperti binatang kelakuannya, tidak memiliki malu sama sekali. Pak Wanto pun langsung mengajak Sekar untuk memulai berhubungan badan. Sekar pun tidak bisa menolak karena dia juga ingin memiliki kekayaan. Dia bosan menjadi orang miskin terus-menerus. Di dalam ritual seksnya kali ini, Pak Wanto juga merapalkan mantra yang sebelumnya sudah diajarkan dan diberikan oleh Mbah Kerno kepada Pak Wanto. Setelah beberapa jam mereka melakukan hubungan seks, akhirnya Pak Wanto dan Sekar diantar oleh Mbah Kerno menuju ke tempat terakhirnya, yaitu di sungai yang bukan sungai yang pertama untuk mandi. Pak Wanto dan Sekar di sana mandi wajib dan sembari merapalkan mantranya. Setelah selesai semua ritual yang dilakukannya, Pak Wanto dan Sekar pun kembali lagi ke tempat padepokannya Mbah Kerno. Mbah Kerno mengatakan kepada keduanya untuk bisa pulang malam itu juga. Silakan kalian pulang. Kalau kalian sudah kaya raya dalam waktu paling lama 3 bulan, nanti kalian pergi lagi ke sini untuk melakukan ritual, ucap Mbah Kerno. Ya ingat, pokoknya kalau kalian sudah kaya raya, jangan lupa datang ke sini lagi. Dan ingat, di perjalanan kalian pulang nanti, kalau ada sosok yang mengganggu kalian, apapun bentuknya itu, jangan hiraukan. Terus saja berjalan lurus ke depan, karena kalau kalian menengok, kalian bisa mati, timbal Mbah Kerno. Iya baik Mbah, saya mengerti. Terima kasih Mbah, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu, jawab Pak Wanto. Lalu Pak Wanto dan Sekar pun pulang, menyusuri di kegelapan hutan yang sangat gelap. Untungnya Pak Wanto sebelum berangkat sudah menyediakan senter, jadi langkah kaki mereka berdua diterangi oleh senter sebagai penerangannya. Pak Wanto dan Sekar sebenarnya sangat ketakutan karena melewati hutan di tengah malam dan perjalanannya sangat jauh sekali. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja Pak Wanto dan Sekar merinding karena mendengar ada langkah kaki yang berada di belakang tubuhnya mereka. Langkah kakinya terdengar sangat jelas di atas rumputan. Srek, srek. Suara apa itu Pak? Tanya Sekar. Sudah, kita jalan saja, jangan hiraukan. Ingat apa yang dikatakan Mbah Kerno tadi, kita harus tetap fokus jalan. Kemudian Pak Wanto dan Sekar pun terus melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukan yang mengganggu mereka. Dan beberapa langkah, tiba-tiba saja Pak Wanto dan Sekar mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Terdengar sangat jelas sekali di telinga mereka,
membuat bulu kuduk keduanya itu merinding dan ketakutan. Apalagi disertai dengan hembusan angin yang membuat tubuhnya kedinginan. Angin tersebut merasuk ke dalam tubuh, membuat tubuh merinding. Singkat cerita, akhirnya keduanya pun sampai di depan hutan, dan Pak Wanto dengan Sekar pun langsung masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pulang. Namun, di tengah perjalanan, Pak Wanto dikejutkan dengan adanya sosok berwarna putih melayang di hadapan mobilnya. Sontak Pak Wanto pun mengerem mobilnya secara mendadak. "Aduh," rintis Sekar. "Maaf Sekar, tadi ada bayangan putih lewat," jawab Pak Wanto. Dan beberapa saat kemudian, Pak Wanto melihat ada seorang nenek-nenek tua bungkuk berjalan menyeberang jalan. Sontak Pak Wanto pun mengerem mobilnya secara mendadak, sehingga kepala Sekar pun terbentur pada dashboard mobil yang ada di depannya. Beberapa jam kemudian, akhirnya Pak Wanto dan Sekar pun sampai juga di rumah. Keesokan harinya, Pak Wanto berpamitan untuk pulang ke kotanya, karena sudah 2 minggu Pak Wanto tidak pulang. Sedangkan anak dan istrinya yang ada di rumah sangat cemas mencari Pak Wanto. Sebelum pulang, Pak Wanto berpamitan terlebih dahulu kepada Pak Junet, karena sudah membantunya. Pak Wanto tidak memberitahu kepada Sekar. Singkat cerita, Pak Wanto pun sampai di kotanya. Bu Tina dan anak-anaknya pun langsung memeluk Pak Wanto, karena mereka sudah lama sekali tidak pernah bertemu dengan Pak Wanto. Apalagi Pak Wanto menghilang begitu saja. "Kamu dari mana saja sih Mas?" tanya Bu Tina. "Maaf Tin, aku selama ini pergi ke tempat teman aku. Soalnya aku bekerja bersama dia di sana," jawabnya. Beberapa bulan kemudian, Pak Wanto sudah memiliki banyak uang dan sekarang Pak Wanto tidak lagi bekerja dengan bosnya di cucian motor dan mobil. Karena sekarang Pak Wanto sudah bisa membuka cucian motor dan mobil sendiri dengan uangnya. "Mas, kamu itu dapat uang dari mana? Kok sekarang kamu bisa buka cucian motor dan mobil sendiri sih?" tanya Bu Tina. "Aku kan bilang, selama 2 minggu lalu aku kerja di tempat temanku," jawab Pak Wanto. "Tapi Mas, kok iya bisa langsung untuk membuka cucian motor? Sudahlah, kamu mending nikmatin aja. Kan sekarang kita udah ndak lagi kekurangan." Bu Tina pun langsung terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wanto. Sekarang juga Bu Tina sudah tidak diperbolehkan Pak Wanto untuk bekerja. Bu Tina diberikan modal untuk membuka usaha toko kelontong atau toko sembako. Mereka juga sekarang sudah tidak lagi mengontrak. Pak Wanto sudah bisa membuat rumah sendiri dan anak-anaknya sudah tidak kelaparan lagi. Toko sembakonya dibangun di depan rumahnya. Singkat cerita, tiba-tiba saja Pak Wanto menghilang lagi. Bu Tina pun mencari kesana kemari di mana keberadaan suaminya itu. Karena saat pergi, Pak Wanto tidak berpamitan terlebih dahulu kepada Bu Tina dan kedua anaknya. Pak Wanto kembali lagi ke Gunung Kemukus bersama dengan Sekar untuk melakukan ritual kembali, karena Pak Wanto sudah mendapatkan kekayaan yang diinginkannya. Pak Wanto juga memberikan sebagian hartanya kepada Sekar. Namun Pak Wanto tidak menikahi Sekar, padahal janjinya mau menikahi Sekar. Sekar pun menanyakan keseriusannya Pak Wanto. "Pak, katanya mau menikahi saya kalau sudah mendapatkan kekayaan ini. Mana janjinya?" tanya Sekar. "Kamu sabar dong Sekar sayang. Kita juga baru saja mendapat harta yang belum seberapa. Kita lakukan saja ritualnya ini dulu," ucap Pak Wanto. Akhirnya Sekar pun ciut dan menuruti saja apa yang dikatakan oleh Pak Wanto. Sesampainya di Gunung Kemukus tersebut, Pak Wanto dan Sekar seperti biasanya akan melakukan ritual seks atau hubungan badan. Seperti biasanya sebelum melakukan hubungan badan, Sekar dan Pak Wanto harus ke air terjun terlebih dahulu untuk mandi sebelum melakukan ritual. Setelah selesai mandi, Sekar dan Pak Wanto langsung ke tempat untuk dilakukannya ritual. Sekar dan Pak Wanto melakukan ritualnya dengan merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh Mbah Kerno. Beberapa saat kemudian, setelah dilakukannya ritual hubungan badan, Pak Wanto dan Sekar pun kembali ke tempat sungai untuk mandi wajib dan merapalkan mantranya di sana. Singkat ceritanya, Pak Wanto kembali lagi ke kotanya, dan di kota Pak Wanto serta Bu Tina sudah semakin sukses
Dan apa yang diinginkan oleh kedua anaknya itu pasti akan dikabulkan semuanya. Pak Wanto dan Bu Tina juga sekarang sudah tidak pernah dihina dan diejek lagi oleh para tetangganya yang dulu selalu menghinanya. Malah sekarang mereka menjadi memuji Pak Wanto dan Bu Tina. Singkat cerita, anak keduanya Pak Wanto yaitu Ardi telah naik kelas 1 SMP. Dan Pak Wanto berniat untuk memberikan hadiah kepada Ardi karena Ardi naik kelas. Namun Bu Tina tidak menyetujui itu karena Ardi belum cukup umur untuk menaiki motor. Namun Pak Wanto tetap bersikeras untuk membelikan motor untuk Ardi. Sudahlah Pak, tidak usah membelikan Ardi motor. Ardi kan belum cukup umur. Apalagi kan Ardi belum bisa mengendarai motor, ucap Bu Tina. Ya ndak apa-apa toh Bu, nanti kan motornya juga bisa dipakai oleh Benny Bu. Yang penting kan Bapak ingin memberikan hadiah. Lebih baik belikan Ardi sepeda saja ya Pak, motornya buat Benny saja, jawab Bu Tina. Iya Bu, jawab Pak Wanto singkat. Akan tetapi Pak Wanto masih tetap saja membelikan Ardi sepeda motor. Singkat ceritanya, motor yang dibelikan oleh Pak Wanto untuk Ardi itu menganggur saja di rumah karena tidak pernah dipakai. Akhirnya Pak Wanto mengajari Ardi untuk naik motor. Dengan perlahan-lahan Pak Wanto mengajari Ardi naik motor dan akhirnya Ardi sedikit demi sedikit bisa mengendarai motornya. Hingga suatu ketika, Ardi ingin sekali berangkat ke sekolah naik motor karena teman-teman sebayanya juga kalau berangkat sekolah naik motor. Akhirnya Ardi pun izin kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, Ardi mau naik motor ya berangkat sekolahnya, ucap Ardi. Dah usah, nanti biar tak anterin ibu saja ya, jawab Bu Tina. Iya nak, dah apa-apa kamu naik motor aja. Lagian kamu kan sudah mahir, jawab Pak Wanto membela. Akhirnya Ardi pun berangkat ke sekolahnya naik motor karena Bu Tina hanya bisa pasrah saja karena Pak Wanto sudah mengizinkan. Hingga suatu ketika, saat Pak Wanto sedang duduk di teras rumahnya bersama dengan Bu Tina, ada salah satu tetangganya yang datang tergesa-gesa menghampiri ke arah Pak Wanto dan Bu Tina. Ada apa Pak, kok tergesa-gesa seperti itu? Tanya Pak Wanto. Saya mau menyampaikan Pak, kalau anak Bapak kecelakaan dan meninggal dunia di tempat, ucapnya. Sontak Pak Wanto dan Bu Tina pun terduduk lemas saat mendengar apa yang dikatakan oleh tetangganya itu. Kemudian Pak Wanto dan Bu Tina pun datang ke tempat kecelakaannya Ardi. Kata warga sekitar yang melihat, katanya Ardi ini kecelakaan tunggal karena tidak ada korban lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Namun anehnya, keadaan motornya tersebut sangat ringsek parah, seperti tertabrak truk atau mobil. Ardi meninggal dunia di tempat karena kepalanya Ardi terbentur aspal dan bocor. Jadi Ardi meninggal dunia karena telah kehilangan darahnya yang cukup banyak. Singkat cerita, jenazahnya Ardi pun langsung dimakamkan. Namun Bu Tina masih tetap menangisi kepergiannya Ardi karena Ardi kecelakaan dan meninggal dunia. Namun Pak Wanto malah terlihat biasa saja saat Ardi meninggal dunia. Malam pertama setelah meninggalnya Ardi, Pak Wanto didatangi sosok Ardi di dalam mimpinya. Pak, tolong Ardi Pak, ucap Ardi. Sosok Ardi tersebut sudah berbentuk pocong, namun wajahnya sama persis dengan Ardi. Wajahnya sangat pucat pasi, dan kain kafan yang dipakai Ardi tersebut terlihat sangat lusuh dan bercampur dengan tanah yang berwarna merah kecoklatan. Sontak Pak Wanto pun terbangun dengan keringat dingin yang menetes di dalam tubuhnya. Suatu ketika Pak Wanto malam hari saat sedang duduk di depan rumahnya, Pak Wanto mencium bau anyir darah dan bau kemenyan serta bau kembang-kembangan. Tiba-tiba saja, sosok pocong muncul di hadapannya Pak Wanto. Sosok pocong tersebut berwajah anaknya yaitu Ardi. Sontak Pak Wanto pun ketakutan dan gemetaran. Namun saat Pak Wanto ingin berlari, tubuhnya terasa kaku dan mau berteriak pun susah. Sosok pocong Ardi ini pun mengatakan kepada Pak Wanto, Pak, tolong Ardi Pak, ucapnya. Dan beberapa saat kemudian, sosok pocong berwajah Ardi itu pun menghilang dan meninggalkan kepulan asap yang tebal. Setelah pocong itu pergi, Pak Wanto baru saja bisa berlari menuju ke dalam rumahnya.
Bu Tina pun bertanya kepada Pak Wanto yang berlari terbirit-birit. "Kamu kenapa, Pak?" tanya Bu Tina. Namun nafasnya Pak Wanto masih terasa sangat ngos-ngosan dan tidak menjawab pertanyaan dari Bu Tina. Setelah nafasnya Pak Wanto sudah teratur, Pak Wanto pun menceritakan semuanya kepada Bu Tina. "Tadi Bapak melihat sosok pocong Ardi, Bu. Ardi mengatakan sama Bapak, dia minta tolong kepada Bapak," jelas Pak Wanto. "Yang benar, Pak. Mana mungkin Pak anak kita gentayangan. Kalau begitu kita nanti meminta tolong sama Pak Ustadz saja, Pak." "Iya, Bu," jawab Pak Wanto singkat. Sedangkan Sekar yang ada di kampung masih terus-terusan menelpon Pak Wanto. Pak Wanto pun akhirnya mengangkat teleponnya dari Sekar. "Halo," ucap Sekar. "Iya, halo. Ada apa, Sekar?" tanya Pak Wanto. "Katanya mau menikahi saya. Mana janjinya, Pak?" tanya Sekar. "Siapa yang bilang seperti itu, Sekar? Saya tidak mengatakan seperti itu," ucap Pak Wanto. "Kamu tega, Pak. Kamu sudah berbohong sama aku. Katanya mau menikahi aku tapi kamu malah kabur. Kita sudah melakukan hubungan tapi kamu malah seenaknya saja seperti itu," ucap Sekar. "Sudahlah, Sekar, yang penting kan kamu sekarang sudah kaya raya, juga seperti aku," jawab Pak Wanto. Lalu Pak Wanto pun mengakhiri sambungan teleponnya secara tiba-tiba. Singkat cerita, keesokan paginya Pak Wanto dan Bu Tina pergi ke rumahnya Pak Ustadz untuk meminta tolong kepadanya.